mau orang telanjang sekalipun, kalau memang tidak ada niatan untuk memperkosa, niatan untuk melakukan kekerasan seksual, nggak akan terjadi gitu. Yes. Mau kita pakai baju lengkap, mau kita udah dari atas sampai bawah itu tertutup, kalau emang masih ada niat untuk memperkosa, niat untuk melakukan kekerasan seksual, ya terjadi aja. True. I agree. Gitu. Jadi menurut aku kayak stop that toxic mindset aja sih. Hai semuanya, kenalin nama gue Feby Gela dan gue host Kremis Podcast hari ini. Sebelum kita mulai, gue mau kenalin tamu spesial kita, yaitu Kak Amanda Normanita. Halo Kak Amanda. Halo Apa kabar? Baik. Okay, thank you for sparing your time to be here with us. It's such a pleasure to have you here. Sebelum kita lanjut, boleh dong kakak kenalin diri kakak terlebih dahulu, sekaligus kesibukan kakak akhir-akhir ini apa aja? Oke. Halo semuanya, aku Amanda Normanita. Sekarang aku mahasiswi semester 5 di Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Saat ini aku aktif untuk menyuarakan advocating women's rights melalui podcast, melalui platform Instagram aku, dan sekarang aku juga tergabung sebagai mentinya Bu Sri Mulyani dalam program Girls Leadership Academy. Jadi di situ kita membuat project untuk menyuarakan hak-hak perempuan lah istilahnya. Sekarang aku juga lagi magang sama kepanitiaan di kampus. Produktif ya bun. Ini kalian semua pasti nggak produktif ya? Maaf nggak. Oke. On to our topic. Jadi hari ini kita mau bahas tentang feminism dan kekerasan seksual. Ini emang topik yang menurut aku cukup klise dan sering dibahas, tapi it's very relevant to society dan emang harus sering-sering dibahas biar awareness masyarakat tentang ini meningkat. So we decided to talk about it with Kak Amanda. But why her? Pertama, karena Kak Amanda tuh sering banget ngebahas tentang feminism dan kasus-kasus kekerasan seksual di sosial medianya. Boleh share Kak sosial media kakak apa aja? Oh, Instagram ada amanda.normanita. Di situ aku sering banget untuk sharing tentang isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual. Terus Twitter paling ada Amanda Normanita. TikTok ada? TikTok ada Amanda Normanita. Aku di situ lebih ke self empowerment sih. Wow, inspiring banget guys. Langsung aja di follow, please langsung aja follow. Terus yang kedua, Kak Amanda juga pernah ngebahas feminism di Vocast Radio UI dan pernah di-feature di Mustang 88 FM, gila keren banget. Dan Kak Amanda juga pernah join movement yang mempromosikan equality seperti Women's March dan di-feature di international feminist accounts di Instagram seperti Women's March Global and @feminist. Overall, she's seemingly very passionate about this issue. So without further ado, let's talk about feminism and sexual harassment bareng Kak Amanda. Are you ready, Kak? Oke, I'm ready. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pertama kita, yaitu feminism. Pertama, my first question is untuk Kak Amanda. Seorang feminis buat Kak Amanda itu apa ya? Feminis itu more than just a label ya. Banyak orang bilang kalau gue membela hak perempuan berarti gue feminis gitu. Yeah, it's more than that gitu. Maksud aku, you don't have to label yourself as a feminist to promote women's rights gitu. Jadi sebenarnya lo nggak harus kayak gue harus jadi feminis dulu nggak sih untuk mempromosikan atau untuk menyuarakan hak perempuan, nggak perlu gitu. Jadi sekedar kita tuh participate untuk menyuarakan hak perempuan di situ, sebenarnya kalian menjadi feminis gitu. Okay, so it starts with the small things. Yeah, with so small like things. You can support your mother to be the best version of yourself, your sister to reach her dreams. So that's a feminist, guys. You can start small with your family aja, with your teachers, the women surrounding you. You can support them, and you're already a feminist. Terus yang kedua, pertanyaan aku, kakak boleh nggak cerita pengalaman apa yang ngebuat Kak Amanda jadi seorang feminis? Okay, actually it start when I was very young, karena waktu itu aku agak sexually assaulted, dan dari situ aku mulai belajar untuk speak up dan stand up buat diri aku, karena aku nggak mau orang-orang ngerasain hal yang sama gitu. Jadi disitulah aku mulai stand up buat diri aku dengan legal basis yang ada, dengan memang fakta-fakta dan data yang ada gitu. Dan disitu aku belajar untuk gimana caranya how to properly speak up and stand up for you and other girls lah di masyarakat gitu. So you turn your pain into your power. Yeah, of course. That's very empowering, guys, and you should try to do that juga. And my third question is, kalau dari definisi Kak Amanda sendiri, menurut kakak tujuan feminism itu apa? Tujuan feminism adalah, banyak orang bilang yang miskonsepsi adalah kita mau dapat more power, kayak mau jadi superior yang padahal enggak. Kita sebenarnya mau being equal lah di politik, di sosial, di pendidikan, karena kan memang
backgroundnya adalah perempuan masih mendapatkan nggak punya privilege yang sama lah dibanding laki-laki dulu ya. Pendidikan dulu masih cuma boleh pria yang ngembang pendidikan, di sosial masih seakan-akan perempuan tuh kelas 2 lah istilahnya. I agree, yes. Terus di dalam politik juga susah untuk perempuan masuk ke dalam dunia politik. Bahkan dulu perempuan nggak bisa vote kan. Iya, correct me if I'm wrong, tapi dulu nggak bisa vote. Jadi dari situlah kita mau dapat privilege yang sama lah gitu. I agree. Jadi intinya tujuannya adalah equality, bukan superiority. Bukan superiority. Definitely that's true. Sekarang kita mau ngebahas masalah-masalah yang berkaitan dengan feminism. I'm going to ask several questions to Kamanda tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan topik ini. Yang pertama, what is your take on the statement men are born to be an alpha, atau laki-laki dilahirkan untuk menjadi seorang alpha? Jujur itu kuno banget ya. Menurut aku benar-benar kuno banget, dan itu pun salah satu bentuk budaya patriarki yang ada di Indonesia. We talk about Indonesia dulu first gitu. Masih banyak orang-orang tuh termakan dengan budaya itulah yang seakan-akan laki-laki itu yang harus have it all istilahnya gitu ya. Yes, I agree. Ya bener kan, yang selalu harus gini. Jadi itu yang menyebabkanlah kekerasan seksual juga leads from that patriarki gitu, karena kebiasaan melihat perempuan sebagai objek, melihat perempuan sebagai istilahnya kayak kaum kelas 2 yang nggak bisa apa-apa, yang nggak dibolehin apa-apa, yang stick with many rules, dan kita selalu jadi korban double standards dari hal itu. Gitu sih menurut aku. Iya, that's a very good opinion. Yang kedua, kita juga sering dengar stereotype tentang feminis. For example, feminism is a radical movement, feminists are anti-men, feminis anti-agama, dan lain-lain. Menurut kakak, bagaimana cara kita sebagai kaum feminis menghadapi stereotype tersebut? Stereotype kan comes from a person or people ya. Jadi kalau ada memang bukan oknum ya, jatuhnya kayak orang-orang yang melabelin diri mereka sebagai feminis tapi melakukan hal yang menurut aku justru merasa superior atau apa, jangan ngeklaim sekaligus semuanya gitu loh. Oh iya, that's true, benar. Karena emang mungkin ada beberapa orang yang salah mengapply hal-hal tersebut saat mengklaim diri mereka sebagai feminis. Memang ada aliran yang terlalu ekstrim yang jadinya demand superiority, tapi kan the fact that feminist is not about women aja kan harusnya udah bisa dong kita tangkap bahwa itu for both, for laki-laki sama perempuan juga gitu, for everyone gitu. Itu menyelamatkan semua orang gitu dari toxic masculinity, dari inequality. Jadi menurut aku ya kalau miskonsep kayak gitu balik lagi ke the actual meaning of feminist itu apa gitu. Iya benar, dan pokoknya kita jangan menggeneralisasikan kan ya. Oke, setuju. Okay, then the next question is, we know that feminism is a powerful movement, but in some instances kita masih bisa lihat ada internalized misogyny, di mana perempuan sendiri yang saling menjatuhkan sesama perempuan. What is your take on this, dan gimana cara kita menghadapi masalah itu? Nah itu sih, permasalahannya bukan di perempuan ke laki-laki, malah jadi perempuan ke sesama perempuan gitu. Yes, exactly, banyak kan. Bener banget, dan aku sedih karena banyak orang yang justru di saat kita memperjuangkan hak perempuan yang equal sama dengan laki-laki, malah sesama perempuan saling menjatuhkan, malah shaming other choices yang women make gitu kan. Jadi di situ aku melihat bahwa saat lo memperjuangkan hak-hak perempuan, dari kecil lo menghargai pendapat mereka, pilihan berbeda yang mereka buat, it's okay gitu. Yang sedihnya aku sering lihat viral di TikTok, di Twitter, maybe it's a joke, tapi lama-lama jadi apa ya? Jadi doktrin, jadi terpengaruh kan orang seakan-akan kalau perempuan yang karir lebih sukses, lebih keren dibanding ibu rumah tangga. Padahal ibu rumah tangga juga the patience is hard. They're both great in their own ways gitu. Jadi nggak bisa dijudge. Atau ada orang yang lebih memilih ini dibanding ini dijudge, orang memilih ini lebih ini judge. Dan itu salah satu budaya yang harus kita ubah, yaitu melihat perempuan sebagai kompetitor sih. Jadi kayak please, sesama perempuan jangan compete, tapi elaborate, collaborate gitu. Iya, jadi supportive aja lah ya, whatever the choice aja, benar. So we can conclude from your answers tadi that we can and we are encouraged untuk support this movement untuk kebaikan kita dan society, because feminism is not only for you but for me.
Tapi kita harus keep an open eye and open mind untuk remember what we're fighting for, which Iya. is equality and not superiority. Iya. Benar gak Kak? Tepuk tangan untuk Amanda guys. Next, I'm going to discuss the importance of feminism. Dan menurut aku dalam pertanyaan ini kita bisa ngerti kenapa feminism itu penting. Jadi apa harapan Kamanda untuk dunia dengan keberadaan gerakan feminism ini? Kalau buat dunia mungkin luas banget ya. Cuman kalau buat orang sekitar kita aja itu udah membuat diri kita, authenticity diri kita tuh lebih diakuin dan kita merasa worthy lah karena kita dihargain, kita di respect, kita bisa achieve our highest potential dan di situ udah hal kecil yang menurut aku bermakna banget buat kehidupan kita seterusnya, apalagi for the world gitu kan. Iya benar-benar. Gitu Itu sih. best case scenario dengan adanya feminism, right? Bener. I agree. Now I'm going to discuss Kak Amanda's experience and future plans. So, apa yang Kak Amanda personally do buat spread ini yang kita dan anak-anak muda lainnya yang nonton podcast ini juga bisa contohin dalam sehari-hari kita? Mulai dari jangan pernah takut untuk mengedukasi even teman kita. Jadi aku kalau punya temen, misalnya laki-laki atau perempuan, dan mereka sering nge-sexualize teman perempuan, aku pasti bilang, tapi dengan cara yang good way ya, kayak bilang, lo tau gak sih kalau itu sebenarnya nggak boleh, lo mengobjektifikasi itu termasuk pelecehan seksual, lo gini. Akhirnya mereka aware. Atau sekecil lo bisa untuk speak up dan aware, kayak raise awareness through your platform, whatever it is gitu. Jangan dibilang kayak, oh kita nggak bisa, aku nggak punya apa-apa, gue nggak punya ini. Ya at least the smallest thing you can do, ya raise awareness through your platform gitu loh. There's no excuse menurut aku, dan don't be such a neutral person lah. Karena dunia ini tuh terlalu nggak bisa lo jadi orang netral. Terlalu play it safe lah. Iya, terlalu play it benar. safe gitu. Setuju, It's setuju. okay to have opinions gitu. Okay. Atau kalaupun lo nggak bisa raise awareness dan nggak bisa menggunakan platform lo karena berbagai alasan, lo bisa one on one gitu. One to one person each Iya, time. ngomong Benar. aja gitu. Setuju. Dan by acting right lah, kayak dengan gak menjatuhkan perempuan lain, ngomongin perempuan lain dari diri I sendiri agree. dulu gitu. Yes. Jangan apa-apa di komen, atau jangan kayak mengobjektify orang. Karena itu yang Benar. membuat feminism image jadi buruk. Iya gitu. Oke. My next question is, Kamanda juga pernah ikut Women's March sampai di feature di akun Instagram @feminist and @womensmarchglobal. Jadi boleh dong Kak cerita sedikit tentang pengalaman Kakak. Is there any moment yang empowering banget gitu? Actually I came there alone. Wow. Iya. Berani. Wow. Aku kayak dan mereka kebetulan udah mau berangkat tuh, udah mau parade gitu kan. Aku join, and then di situ mereka sangat welcome. Kayak bener-bener langsung istilahnya kayak mungkin karena kita punya have the same goals and vision ya. Jadi merasa bahwa we're coming from same place lah. Terus jadi langsung kenalan, langsung kayak blended, terus kayak empoweringnya adalah di situ aku melihat semua background orang, laki-laki, perempuan, anak kecil, udah tua juga ada. Wow. Terus abis itu yang hijaban ada, yang tidak hijaban ada, yang bertato ada, yang maksudnya bener-bener diverse banget gitu. Dan kayak aku melihat semangatnya, dan mereka have their own reason, their own stories yang banyak banget dan rich banget gitu. Jadi aku merasa kayak, dan seriously saat jalan bersamaan Itu di empowering. jalan itu wow, empowering banget. Aku melihat kayak gila semangatnya, dan itu kan mobil banyak ya, jadi mereka sambil bawa papan sambil nunjukin ke orang-orang perjalanan terus kayak oh my god Itu gitu, empowering kayak banget sih ya. merinding Merinding, gitu. ya, merinding. Merinding gitu, kayak keren banget Jadi sih. regardless of the gender, the sexuality, their careers, Iya. mereka benar-benar unite for the same vision. Iya, Gila, benar. itu empowering banget. And my last question is, apa rencana kakak ke depan buat support this movement? Rencananya sih kebetulan di bawah program dari Plan Indonesia yang Girls Leadership Academy, aku lagi buat project juga, lagi doing observation untuk bikin project lah yang berkaitan sama untuk mendukung hak perempuan. Wow. Gitu. Tapi idenya juga masih raw banget, jadi masih kayak difokusin lagi gitu sih. That's okay. It's already good that you're already starting a movement, and I wish you good luck. Amin, same goes to you. Terima kasih Kak Amanda untuk jawabannya di first session. Sekarang kita mau lanjut ke session 2, yaitu kekerasan seksual. Are you ready Kak? Ready. Oke, jadi topik pertama itu adalah unraveling kekerasan seksual. Pertanyaan pertama aku untuk Amanda, kekerasan seksual marak banget terjadi di masyarakat.
kita bisa dengar cerita yang berbeda dari banyak orang setiap hari. Nah, menurut Kamanda, apa yang udah tergolong kekerasan seksual? Sebenarnya kekerasan seksual tuh banyak ya jenisnya lagi. Kalau nggak salah menurut Komnas Perempuan tuh dikelompokin jadi 15. Correct me if I'm wrong, itu ada 14 atau 15. Dan termasuk di antaranya pelecehan seksual, terus juga ada pemaksaan perkawinan, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, itu juga termasuk kekerasan seksual. Pemerkosaan juga jelas termasuk kekerasan seksual. Cuman hal terkecil seperti mengobjektifikasi perempuan ataupun laki-laki itu juga termasuk kekerasan seksual gitu. Jadi pokoknya anything yang mengobjektifikasi and anything that is out of the consent of a person gitu kan? Iya. Oke. Terus pertanyaan kedua aku, kakak setuju nggak kalau kekerasan seksual itu bisa terjadi ke siapapun, baik itu anak kecil, orang dewasa, sesama gender, dan yang ngelakuin juga bisa siapa aja? Iya, benar. Benar. Oke, lanjut, kita mau bahas tentang dampak kekerasan seksual. Yang pertama itu, dampak kekerasan seksual ke seseorang ada apa aja ya kak, yang kakak tahu? Karena aku juga one of the survivors, jadi aku ngerasain lah. Jadi kalau misalnya aku ngomong nggak sekedar aku observasi doang, tapi dampaknya ke aku juga. Mungkin banyak orang yang suka underestimate lah terhadap kekerasan seksual yang sebenarnya itu menghancurkan mental, psikis, fisik, dan yang terutama adalah merasa dirinya tidak berharga itu jelas. Dan itu it takes years untuk benar-benar fully healed from it. Atau mungkin banyak yang nggak tertolong dengan pengobatan mental yang akhirnya sampai seterusnya gitu, sampai dia projecting lagi ke anaknya, dan jadi jadi jatuhnya trauma yang generasi seterusnya lah, generational trauma gitu. Oke, jadi intinya tuh dampak kekerasan seksual bervariatif banget ya kak. Benar. So with that answer, kalau kekerasan seksual udah mulai berdampak ke kesehatan mental kita, menurut kakak kita harus apa? Pertama, jangan pernah malu, jangan pernah ngerasa sendiri doang on it gitu. Harus mulai membuka diri lah, at least ke satu orang yang kita bisa percaya untuk memberikan kita pertolongan, untuk ngasih tahu reassurance kalau kita tetap berharga whatever happens to us. True. Dan jangan takut untuk mencari pertolongan seperti ke psikolog. Banyak juga psikolog yang memberikan layanan secara gratis. Nah, di situ juga project yang pengen aku jalanin itu pemberian terapi session gratis lah yang mau aku usahain, karena masih banyak yang kayak di neglect aja gitu, nggak dijalanin, dan mahal rata-rata orang, jadi susah untuk mendapatkan fasilitas itu sih, kesehatan mental. Oke. Now moving on to the next topic, which is tips on facing sexual harassment. Pertanyaan aku ke Kamanda, menurut Kamanda apa yang kita harus lakuin kalau ada yang ngelecehin kita? Selalu yang pertama, jangan pernah takut untuk speak up dan stand up buat diri kita sendiri, karena kalau kita nggak stand up buat diri kita, siapa yang mau stand up buat kita kan? Jadi jangan pernah takut untuk bilang kalau itu nggak bener gitu. Kalau hal yang terjadi dalam diri kita terhadap kita itu emang nggak bener gitu. Dan kedua, selalu memvalidasi perasaan kita, apa yang kita rasain. Jangan bernormalisir kayak enggak kok dia nggak bermaksud, enggak kok dia nggak gini, dia nggak gini, jangan gitu. Dan ketiga, carilah bantuan hukum. Itu juga aku share di Instagram aku, di highlight itu hotline, ada banyak bantuan-bantuan hukum, ada juga pendampingan, hotline kekerasan seksual gitu. Jadi kalau misalnya itu cek aja di So I conclude intinya itu validate our feeling, jangan deny it, gak apa-apa gitu kita ngerasa kayak mungkin di awal-awal kita nyalahin diri kita sendiri, and then seek for help gitu kan. Oke. Terus my next question is, kebanyakan orang masih takut melawan atau bersuara ketika dilecehkan. Menurut kakak itu gara-gara apa? Ya, balik lagi ke payung hukum terhadap kekerasan seksual itu. Makanya kenapa kita lagi gencer banget untuk RUU PKS agar sudah disahkan, karena kita nggak punya landasan fondasi di mana kita merasa bahwa emang gue yang bener dan kekerasan seksual itu perlu dipunish, karena payung hukumnya juga masih kurang gitu. Jadi kita juga legal basisnya fundamental yang kita pakai untuk memproteksi diri kita masih kurang. Jadi kita juga kurang confidence gitu. Kayak ini diklasifikasiin nggak ya, ini ada hukumannya nggak buat dia gitu. Di RUU PKS itu lengkap semuanya dan udah memproteksi korban secara keseluruhan sih. Paham. Gitu. Jadi with this case sekarang dengan status quo bahwa RUU PKS belum disahkan, ada nggak cara untuk kita melatih diri kita buat berani ngelawan atau berbicara atau speak up kalau misalkan kita dilecehkan? Yang pertama adalah keyakinan bahwa kita tuh berharga. Jadi jangan mau orang menginjak-injak kita, memperdaya kita, memanipulasi kita, tuh jangan. Dan banyak
biasanya kekerasan seksual itu ada juga dalam relasi hubungan. Gitu. I agree, yes. Dan di situ kita takut untuk melawan karena kita attach sama relation itu. Jangan pernah takut gitu. Jangan pernah takut terlepas dari apapun. Dia orang yang udah ngelecehin kita, nggak masalah gitu lo untuk speak up. Jadi value yourself enough to know that your worth isn't defined by what happened to you. Iya, benar kan benar. ya? Oke. Lanjut, pertanyaan aku adalah, menurut kakak, kalau kita kenal seorang korban kekerasan seksual, apa yang harus kita lakuin untuk membantu mereka? Satu, selalu berpihak dan mendengarkan point of view korban. Karena masih banyak orang yang malah mengintimidasi korban. True. Malah ya lo juga sih, no, jangan pernah pakai kata-kata lo juga sih, lo gini sih, bedain gitu. Kita memang harus watch out ya, berhati-hati. Tapi prinsip kehati-hatian itu udah nggak bisa diterapin saat kejadian udah terjadi. Nggak bisa di reverse gitu, kayak ya lo sih lagian, ya lo sih pulang malam, ya lo sih nggak ada hubungannya gitu. Kekerasan seksual happens because ya pelaku kekerasan seksual, nggak ada lain lagi gitu. True. Dan yang bisa sorry tadi pertanyaannya apa yang kita bisa lakuin untuk ngebantu korban? nah itu yang pertama tadi, jangan pernah menyalahkan korban, dengerin sisi korban, encourage dia untuk mau speak up gitu. I agree. Dan sebaliknya, kalau kita kenal seorang pelaku, apa yang harus kita lakukan? Kalau pelaku, kita nggak mungkin ya push dia, dan nggak mungkin seorang pelaku ngaku ya. Iya, that's true. Yang kita bisa lakuin adalah mengencourage dia untuk mengakui kesalahannya, tapi itu juga nggak mungkin. Pasti kita selalu baliknya lagi ke korban untuk find justice for the Jadi kembali ke korbannya lagi. Iya. Ya. Oke, setuju. Now, the next topic is victim blaming. Tadi kakak udah bawa sedikit dan nyentuh sedikit kalau victim blaming itu menyalahkan korbannya intinya kan kak. So, menurut kakak apa sih mindset dibalik orang-orang yang menyalahkan korban kekerasan seksual? Menurut aku adalah itu udah budaya ya. Victim blaming itu termasuk diantaranya di dalam rape culture. Rape culture. Rape Yes. culture. Dimana kita masih melihat seorang perempuan, seorang orang sebagai objek, dimana jadi jatuhnya semua diobjektifikasi pada perempuan misalnya. Kayak jika ada kasus pemerkosaan, kekerasan seksual terjadi, pasti salahinnya korban, salahinnya korban, pulang malam segala macam. It's okay to kayak take care of yourself, I mean kayak berhati-hati. Tapi yang selalu orang lakuin adalah membawa prinsip kehati-hatian itu, precaution, ke hal yang udah terjadi. Di saat hal itu udah terjadi, ya salah orang yang melakukannya gitu. Iya, benar-benar. Mau orang telanjang sekalipun, kalau memang tidak ada niatan untuk memperkosa, niatan untuk melakukan kekerasan seksual, nggak akan terjadi gitu. Yes. Mau kita pakai baju lengkap, mau kita udah dari atas sampai bawah itu tertutup, kalau emang masih ada niat untuk memperkosa, niat untuk melakukan kekerasan seksual, ya terjadi aja. Mau siang, mau malam, mau di rumah, mau apa. Yang kasus yang diperkosa di rumah, itu sekarang mau apa? Salah siapa? True. I agree. Gitu. Jadi menurut aku kayak stop that toxic mindset aja sih. I agree. Dan menurut Kak Manda, gimana cara kita mengedukasi orang-orang yang masih praktis victim blaming? Mengedukasi adalah kasih lihat, udah banyak exhibition, udah banyak artikel. Kali kamu gini, kalau orang kayak gitu kasih bukti aja udah. Nih, kasus pemerkosaan di rumah sendiri. Nah, itu menurut lo gimana? Salah siapa? Di rumah lo. Akhirnya mereka bisa mikir, kamu balik nanya aja, menurut lo gimana? Salah siapa nih kayak gini? Dia lagi tidur di rumahnya, nggak ngundang, salah siapa? Nanti pasti dia mikir, ya nanti pasti ada aja jawaban lagi. Siapa suruh rumahnya nggak dikunci? Siapa suruh rumahnya di situ? Dan akan terus cycle-nya kayak gitu terus. Jadi orang kayak gitu, ya mau diapain gitu. Tapi yang penting kita try to educate aja. Iya, try to educate. At least niat kita baik lah gitu. 1% each time. Oke. Lanjut, aku mau ngebahas tentang RUU PKS. Jadi tahun 2020 kemarin, RUU PKS masih belum disahkan karena quote-unquote pembahasannya terlalu rumit. Tapi baru-baru ini RUU PKS masuk prolegnas, and while it is uncertain akan dibahas atau disetujui, harapan kakak untuk pemerintah mengenai RUU PKS apa? Kebetulan aku juga kerjasama sama The Body Shop, The Body Shop Impact. Dia lagi galang petisi, mau capai 400.000 tanda tangan, dan udah nanti itu akan dibawa di Hari Perempuan Nasional ya. Itu kita mau ke DPR, itu mau
ya kita kasih petisinya lah gitu. Dan harapannya adalah ini tuh urgent banget gitu. Yes, benar. Benar. Jadi tunjukin the urgency to the government. Iya, ya kan? benar-benar. Okay, I agree. Okay, so that's the end of our second session with Kamanda. That wraps up our podcast session. Thank you, Kamanda Iya, thank you Nurmanita. juga. I hope we all learned a lot from her because I sure did. And sekali lagi, thank you Kak for Thank making you. your time to be with us today dan berbagi pengetahuan Kakak buat kita semua. Sukses terus ya Kak. And this is the end of our podcast. Let's support feminism for you and for me. Bye everyone. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel kita. Bye!